Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN tahun 2021 kembali dilaksanakan tahun 2022. Pencairan sejumlah bantuan sosial Bansos pun siap dilakukan pada awal tahun 2022 ini. Simak daftar Bansos yang akan cair pada awal tahun 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran program PEN tahun 2022 sebesar Rp451 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Ekon Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022, melalui konferensi video. Bapak Presiden tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan PEN. Terkait PEN ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp451 triliun dan itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi, kata Airlangga. Airlangga memaparkan, pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah PPNDTP, sampai dengan Juni tahun 2022. Yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni tahun 2022, terangnya. Untuk rumah susun, rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPNDTP sebesar 50% dan diperhitungkan sejak awal kontrak, dan diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Kemudian untuk properti yang harga jualnya Rp2 miliar Rp5 miliar mendapatkan PPNDTP sebesar 25%. Program berikutnya adalah pemberian fasilitas tarif pajak penjualan barang mewah PPNBM, mobil baru dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC. PPNBM-nya sekarang adalah 3% di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas 0% artinya 3% ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3%, ujar Airlangga. Sementara untuk mobil baru dengan harga Rp200 juta Rp250 juta yang tarif PPNBM-nya 15%, PPNBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50% di kuartal pertama. Di kuartal pertama diberikan 50% ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5% dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15%, ucapnya. Program lainnya yang disetujui Kepala Negara adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai bagi pemilik usaha mikro kecil menengah *UMKM pedagang kaki lima PKL, warung dan nelayan. Jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrim, jelas Airlangga. Besaran bantuan UMKM yang diberikan tahun 2022 ini sebesar Rp600.000 per penerima. Ini akan segera dilaksanakan dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama, tandas Airlangga. Bantuan yang cair awal tahun 2022. Dilansir dari Kompas.com, berikut daftar bantuan, Bansos yang segera cair pada awal tahun 2022 ini. 1. Subsidi bunga KUR. Mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan, pemerintah bakal melanjutkan subsidi bunga KUR sebesar 3%. Selain itu, plafonnya juga bertambah dari Rp285 triliun di tahun 2021 menjadi Rp378 triliun di tahun 2022. Kemudian, cost of fund diturunkan sebesar 1% untuk KUR supermikro, 0,5% untuk KUR mikro, dan 0,5% untuk KUR kecil. Namun masyarakat akan tetap 3% sampai bulan Juni dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke KUR.
Jadi kita tidak ingin ada semacam kanibalisme, jadi hanya menggeser saja dari komersial ke KUR, beber Airlangga. Plafon KUR yang bisa diajukan warga menjadi 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, dari sebelumnya hanya 10 juta rupiah, 50 juta rupiah. Sementara KUR untuk pekerja migran Indonesia PMI, dari maksimal 25 juta rupiah menjadi maksimal 50 juta rupiah. Di sisi lain, pihaknya juga mengubah KUR khusus klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi non-perdagangan, dan mengubah perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19. Dengan relaksasi, pengajuan KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR berlaku sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Kemudian, pemberian penundaan target sektor produksi sampai tanggal 31 Desember tahun 2022 atau sesuai pertimbangan komite, dan pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR. 2. Perluasan program bantuan PKL. Program kedua yang berlanjut adalah program bantuan tunai kepada PKL dan warung. Sebelumnya, program ini menyasar sekitar 1 juta pelaku usaha UMKM dengan besaran bantuan senilai 1,2 juta rupiah. Di sisi lain, pemerintah bakal memperluas target penanganan penduduk miskin ekstrim PME di 212 kabupaten kota dengan sasaran 1,67 juta orang. Dia memastikan, program tersebut akan digulirkan lebih awal atau kuartal I 2022. Program ini akan kita dorong di depan, di kuartal pertama seiring dengan adanya Susenas di April nanti, ucap Airlangga. 3. PPNDTP sektor properti. Diskon pajak untuk pembelian rumah baru bakal diperpanjang sampai Juni tahun 2022. Namun demikian, besaran diskon pajak pembelian rumah ini dikurangi. Airlangga mengungkap, pembelian rumah sampai 2 miliar rupiah hanya mendapat diskon pajak 50%. Tadinya, diskon pajak untuk pembelian rumah sampai 2 miliar rupiah mencapai 100% alias benar-benar dibebaskan. Pengurangan diskon serupa juga berlaku untuk harga rumah dari rentang 2 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. 4. Bansos Kemensos PKH hingga kartu sembako. Pemerintah juga melanjutkan beberapa program bansos dalam program pemulihan ekonomi nasional PEN, dengan anggaran mencapai 414 triliun rupiah melalui Kementerian Sosial Kemensos. Bansos Kemensos ini terdiri dari bansos reguler yang dicairkan pemerintah tiap tahun maupun bansos yang dicairkan dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Khusus bansos melalui Kemensos, pemerintah menyiapkan dana hingga 154,76 triliun rupiah dalam klaster perlindungan masyarakat. Bansos yang cair menggunakan anggaran tersebut, yakni PKH untuk 10 juta KPM 28,7 triliun rupiah, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM 45,1 triliun rupiah, dan kartu prakerja 11,0 triliun rupiah. Kemudian, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan 5,6 triliun rupiah, BLT Desa 27,2 triliun rupiah, cadangan perluasan 36,16 triliun rupiah, dan bansos tunai untuk 10 juta KPM 12,02 triliun rupiah, 200 rupiah ribu, bulan selama 6 bulan. Lalu, kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM 7,1 triliun rupiah, 200 ribu rupiah, bulan selama 6 bulan, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik 8,1 triliun rupiah selama 6 bulan, serta cadangan perlinmas 9,0 triliun rupiah. Itulah daftar bantuan sosial, bansos dan insentif pajak yang berlaku pada awal tahun 2022 ini.